Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayat yang ke-11, yang berkata demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah kehidupan kita yang mungkin semakin hari semakin sibuk, kita seringkali terbawa oleh rutinitas harian yang penuh dengan tekanan, pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya bisa menyita waktu kita hingga kita lupa untuk berhenti sejenak dan berdiam di hadirat Tuhan. Dalam ayat renungan kita pada pagi hari ini, memberikan sebuah undangan yang lembut tetapi penuh kuasa. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Berdiam di hadirat Tuhan bukan hanya tentang menghentikan aktivitas fisik, tetapi juga menenangkan jiwa dan pikiran kita. Dalam keheningan itulah, kita dapat mendengar suara Tuhan yang lembut dan menguatkan kita. Namun seringkali, kita merasa sulit untuk berdiam. Pikiran kita terus dipenuhi oleh kekhawatiran dan rencana masa depan. Itulah sebabnya, kita perlu meminta Tuhan untuk mengajar kita bagaimana berdiam di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu berdiam di hadirat Tuhan? Yang pertama, diam membawa kita dekat dengan Tuhan. Di tengah kesibukan kita, suara Tuhan seringkali tertutupi oleh kebisingan dunia. Saat kita berdiam, kita memberi Tuhan ruang untuk berbicara ke dalam hati kita. Dalam keheningan, kita dapat mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Dia adalah Allah yang setia, penuh kasih, dan selalu hadir bagi kita. Ketika kita berdiam, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih intim, dan kita semakin memahami rencananya bagi hidup kita. Yang kedua, diam menenangkan jiwa kita. Hati kita seringkali dipenuhi kecemasan dan ketakutan. Tetapi di hadapan Tuhan, kita menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika kita berhenti dan berdiam di hadirat Tuhan, kita mengingat bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Segala beban yang kita pikul dapat kita serahkan kepada Tuhan, dan Dia akan memberi kelegaan
bagi jiwa kita. Yang ketiga, diam di hadirat Tuhan membuka pintu untuk penyembuhan dan pemulihan. Berdiam di hadirat Tuhan juga adalah waktu untuk membiarkan Tuhan menyembuhkan luka-luka hati kita. Banyak dari kita membawa luka masa lalu, kekecewaan, atau kepahitan yang sulit kita lepaskan. Dalam keheningan, Tuhan bekerja di dalam hati kita, menyembuhkan setiap luka dan menggantinya dengan pengharapan yang baru. Hadiratnya adalah tempat di mana pemulihan sejati terjadi. Yang keempat, diam dalam hadirat Tuhan membawa hikmat dan arahan. Seringkali kita merasa bingung menghadapi keputusan besar dalam hidup. Dalam doa dan keheningan, Tuhan memberi hikmat dan petunjuk. Dia tidak hanya menenangkan jiwa kita, tetapi juga menuntun langkah kita dengan terang firman-Nya. Keheningan di hadapan Tuhan adalah momen ketika Dia memperjelas panggilan dan rencananya bagi hidup kita. Berdiam di hadirat Tuhan membutuhkan kesadaran dan kesengajaan. Ini berarti kita meluangkan waktu secara khusus untuk mencari wajah-Nya. Mungkin ini melibatkan doa di pagi hari sebelum hari dimulai, merenungkan firman Tuhan di waktu luang, atau bahkan sekedar duduk dalam keheningan sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Namun kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri. Dunia akan terus menarik perhatian kita dan pikiran kita seringkali tidak dapat tenang. Karena itu, kita perlu meminta Tuhan untuk mengajarkan kita bagaimana berdiam di hadapan-Nya. Seperti seorang murid yang belajar dari gurunya, kita juga perlu belajar untuk merasakan hadirat Tuhan yang memberi damai. Apakah saudara sudah meluangkan waktu untuk berdiam di hadirat Tuhan? Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Luangkanlah beberapa menit dalam keheningan dan izinkanlah Tuhan berbicara kepada saudara. Serahkan segala kekhawatiran dan pergumulan saudara kepadanya dan biarkan hati saudara dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Berdiam diri di hadirat Tuhan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berdiam di hadirat Tuhan adalah pengalaman yang memulihkan jiwa dan memperkuat iman. Dalam keheningan, kita mengenal Dia sebagai Allah yang setia, penuh kuasa, dan penghibur jiwa kita. Ketika kita memilih untuk berdiam di hadapan-Nya, kita akan merasakan damai, sukacita, dan kekuatan baru untuk menghadapi hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk selalu berdiam di hadirat-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bersama dengan Engkau.
tenangkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas. Tuhan, jamalah setiap jiwa yang letih dan berbeban berat, dan gantikanlah kekhawatiran kami dengan damai-Mu yang sejati. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, dan berikan kami kesehatan, serta tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.